Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jasa Hidropopi. Nah, sudah 3 bulan nih penelitian kami telah berjalan. Nah, apa sih hasil yang telah kami peroleh? Yuk tonton videonya. Setelah melewati proses ekstraksi berupa sortasi dan distilasi yang dilakukan sebanyak 35 kali, diperoleh data rendemen rata-rata limbah spanduk cengkehnya sebesar 10,38% dengan rendemen tertinggi sebesar 12,92%. Inilah visualisasi dari limbah spanduk cengkeh yang telah kami gunakan. Naruh, mana ekstrak? Terima kasih Bang. Nah, selanjutnya, minyak SPA elektrol ini akan kami ekstrak asam lemaknya menggunakan bantuan pelarut atau laundry orthotic solvents. Nah, proses ini berlangsung selama banyak 8 kali dan kami peroleh kadar asam lemak sebesar 3,04% rata-rata. Nah, setelah hasil asam lemak tadi, maka asam lemaknya akan kami manfaatkan dalam pembuatan sintesis hidrofobik dipiruvatic solvents. Berikut visualisasi dari hidrofobik dipiruvatic solvents kami pada rasio mol 1:1, 2:1, dan 3:1. Untuk hasil selanjutnya, yaitu hasil uji GC-MS untuk melihat apakah benar adanya asam lemak yang sudah terekstrak. Nah, pada data GC, kromatogram yang ditampilkan menunjukkan puncak besar dengan waktu retensi sekitar 4,732 menit yang mencakup 99,28% dari area total. Artinya, puncak ini menunjukkan adanya senyawa dominan dalam sampel yang dianalisis. Sedangkan pada data MS, pertumasa menunjukkan puncak ion dari senyawa C27H56O4Si2 dengan berat molekul 500 gram per mol. Senyawa ini merupakan derivatif asam oleat, salah satu asam lemak utama yang diekstrak dari minyak 5-SPA. Puncak tunggal yang dominan ini menunjukkan keberhasilan dalam ekstraksi dan derivatisasi asam lemak dari minyak SPA. Nah, selanjutnya yaitu data hasil fisikokimia dari hidrofobik DES. Kami mulai dari densitas Hades yang didapatkan sudah sesuai dengan kriteria rentang Hades, yaitu berkisar 0,88 sampai 1,5 gram per cm kubik. Densitas yang didapatkan dan tidak mendekati air membuktikan bahwa DES yang kami sintesis bersifat hidrofobik. Untuk viskositas Hades yang didapat juga sesuai dengan kriteria Hades dengan viskositas tinggi, yaitu berkisar 7 sampai 86.800 cp. Penurunan pH Hades yang didapatkan juga terbukti bersifat asam, yang artinya dapat berperan menjadi agen asid digamik dengan pH yang semakin asam seiring peningkatan rasio mol HBA. Hidrofobik dipiruvatic solvent yang telah disintesis selanjutnya dilakukan analisis FTIR untuk mengetahui keberadaan gugus apa saja di dalamnya. Pada grafik terdapat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X merupakan wave number dengan satuan cm/min 1. Wave number adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan frekuensi vibrasi molekul dalam spektrum inframerah. Setiap puncak pada spektrum FTIR pada wave number tertentu merepresentasikan vibrasi spesifik dari ikatan kimia dalam molekul. Sumbu Y merupakan transmittance atau dalam satuannya persente, adalah persentase cahaya inframerah yang melewati sampel dan tidak diserap. Semakin tinggi nilai persente, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh sampel. Nilai persente yang rendah menunjukkan bahwa sampel menyerap lebih banyak cahaya pada panjang gelombang tertentu. Pertama, kita mengidentifikasi keberadaan mentol kristal. Puncak pada sekitar 3.300 cm/min 1 atau di lingkar merah merupakan menunjukkan adanya gugus OH yang merupakan karakteristik dari mentol. Puncak pada 2.920 hingga 2.860 cm/min 1 dan konteks di lingkar gelap oranye menunjukkan vibrasi CH dari rantai alifatik mentol. Kemudian kita mengidentifikasi keberadaan asam lemak atau HDD. Puncak pada sekitar 1.600 hingga 1.700 cm/min 1 menunjukkan adanya gugus CO dari asam karboksilat. Terkait interaksi antara HBA dan HBD pada tiap rasio, untuk puncak OH mentol terjadi pergeseran puncak dari 3.313,27 cm/min 1 pada rasio 1,1 menjadi 3.319,54 cm/min 1 pada rasio 3:1. Peningkatan nilai persente dari 62,81 menjadi 70,08 pada rasio 3:1 menunjukkan bahwa banyak cahaya yang melewati sampel pada rasio yang lebih tinggi, menandakan penurunan dalam absorpsi yang dapat diartikan sebagai pelemahan interaksi hydrogen bonding antara gugus OH dari mentol dan asam lemak. Selain itu, puncak C rangkap 2O asam lemak pergeseran kecil dari 1635
cm per mm1 pada rasio 1:1 ke 1636,50 cm per mm1 pada rasio 3:1 menunjukkan stabilitas frekuensi vibrasi rantai CO dengan perubahan rasio. Peningkatan nilai persen T dari 66,95 pada rasio 1:1 menjadi 84,23 pada rasio 3:1 menunjukkan penurunan absorpsi yang dapat diartikan sebagai pengurangan interaksi hydrogen bonding antara gugus C-2O dari asam lemak dan mentol pada rasio yang lebih tinggi. Nah, dari hidrofobik gas yang sudah kami sintesis, hidrofobik gas ini kami aplikasikan ke dalam proses degamin CPO. Dari data hasil degamin CPO ini, kami dapatkan bahwasannya kadar fosfor yang dapat dikurangi oleh DES pada rasio 2:1 dan 0,9% volume yaitu sebanyak 82%. Dan ditinjau apabila dalam satuan ppm, dari semua rasio mol, hidrofobik gas yang kami dapat dengan persen volume dari 0,3, 0,6, dan 0,9%, nilai data ppm ini masih di bawah 5 ppm yang mana ini menjadi standar refinery deodorization bleaching palm oil. Dari penjelasan mengenai pengaplikasian tadi, menutup rangkaian perjalanan kita mengenai Cita-cita dapat hidrofobik brand dari berbagai dari minyak energi dan pengaplikasiannya dari dalam video. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian dan pelaksanaan riset ini kami melakukan kesalahan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek, Belmawa, dan Universitas Riau atas fasilitas yang telah diberikan kepada kami selama riset ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.